Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Senang sekali di sini saya, Ana Barakatin Anissa, akan menemani kalian dalam acara PodMed, Podcast Matematika. Tentunya, acara podcast matematika ini merupakan acara perdana dari Ikatan Mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di podcast episode pertama ini, kita akan membahas secara tuntas mengenai beasiswa. Jadi tentunya Ana nggak akan sendirian nih. Sudah bergabung bersama kita, salah seorang narasumber yang luar biasa, narasumber yang hebat dan cantik juga nih tentunya. Di sini ada Kak Anggraini Puspitaningrum. Halo, Assalamualaikum Kak. Halo, Assalamualaikum Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik nih Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik dengan segala kesibukan yang ada. Ya sekarang kesibukannya apa aja sih Kak? Kalau sekarang mungkin kalau teman-teman kakak semuanya itu kan PLP, tetapi kalau kakak tidak karena semester lalu itu sudah menjalankan yang namanya kampus mengajar. Nah dari situ, jadi untuk semester ini kakak tidak ada PLP, jadi untuk semester sekarang fokus untuk skripsi dan sekarang kakak tengah menjalankan penelitian. Wah, udah masuk ke skripsi nih ya Kak. Semoga lancar urusannya dan hasilnya memuaskan juga. Oh ya teman-teman, jadi Kak Anggraini Puspitaningrum ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dari program studi pendidikan matematika, di mana Kak Ang berhasil dinyatakan lolos dalam seleksi penerima beasiswa, di mana lolosnya itu udah sebanyak 2 kali dari 2 yayasan yang berbeda. Di mana di tahun 2020 Kak Ang berhasil dinyatakan lolos dalam seleksi penerima beasiswa yang diadakan oleh Bank Indonesia ya Kak. Iya Jadi benar. artinya tergabung di Genbi nih ya Kak. Oke, Yang di Jambi. kemudian baru-baru ini kembali dinyatakan lolos dalam seleksi penerima beasiswa yang diadakan oleh Yayasan Karya Salemba 4 untuk masa penerimaan 2021 sampai 2022. Wah, keren banget nggak tuh teman-teman? Oke Kak, mungkin sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih mengenai beasiswa, mungkin teman-teman di rumah ada yang penasaran gimana sih background pendidikan dari seorang Kak Anggraini sendiri? Mungkin boleh diceritain Kak. Oke, baik. Mungkin kakak ceritakan dari awal menempuh pendidikan. Awal pertama kakak menempuh Boleh Kak, pendidikan boleh. itu ya dari TK. Nah, TK itu kakak di TK Pembina, yaitu yang ada di Sengeti, dan kemudian melanjutkan lagi untuk tahun berikutnya kakak masuk SD itu tahun 2006. Nah, tahun 2006 kakak melanjutkan di SD Negeri 118, itu di Desa Pematang Pulai. Lalu pada tahun 2015 itu kakak melanjutkan lagi sekolah menengah pertama atau SMP di SMP Negeri 5 Muaro Jambi, dan dilanjutkan lagi untuk SMA-nya kakak bersekolah di SMA Negeri 8 Muaro Jambi. Nah, setelah itu ya setelah tamat kuliah kakak mengambil keperguruan tinggi yaitu yang sekarang dijalani yaitu program studi pendidikan matematika yang dimana kakak mengambil di Universitas Jambi. Mungkin itu background sekilas background pendidikan saya. Oke, dari tahun 2018 ya Kak, masa-masa jadi mahasiswa baru di Universitas Iya, Jambi. dari Pastinya dari 2018 sampai sekarang 2021 udah banyak banget yang dilaluin. Bahkan sekarang nggak kerasa nih Kak udah punya 3 angkatan adik tingkat gitu kan Kak. Mungkin bisa nih Kak sedikit cerita tentang gimana pengalaman Kakak waktu awal jadi mahasiswa baru di Universitas Jambi, apalagi ketika akhirnya tergabung nih di program studi pendidikan matematika, ketemu sama kakak-kakak dan juga teman-teman di IMATIKA. Oke, baik teman-teman di sini mungkin untuk apalagi yang untuk tahun 2021 ya, mungkin dari 2020 juga angkatan adik-adik pada tahun 2020 tidak merasakan bagaimana euforianya di PKK. Mungkin untuk di PKK tingkat univ, tingkat fakultas, dan juga di tingkat kita pendidikan matematika yang itu namanya statistika. Mungkin kalau kakak dulu kan 2018. Nah, kebetulan dulu sedikit cerita sebelum masuk kuliah dulu, kakak pada saat di SMA itu sebenarnya kan kalau ada masuk kuliah kan ada 3 jalur ya. Jalur Iya itu Kak. SNPTN, SBM, sama yang SMM kan, yang mandiri untuk jalur Unja. Nah, pada saat itu
sekolah kakak untuk masuk jalur SNPTN. Nah, itu sekolah kami itu tidak memasukkan nama, mengirimkan nama-nama siswanya untuk mendaftar di SNPTN karena pada saat itu ya mungkin itu kelalaian juga dari pihak sekolah atau pokoknya kesalahan teknis. Nah, pada saat itu jadi kami satu sekolah itu tidak mendaftar di SNPTN. Nah, dari situ kayak semacam dalam diri ini, waduh, kesempatan ini kan kesempatan satu kali seumur hidup gitu ya. Jadi kan nggak mungkin mengulang. Pada saat itu sih merasa sedih karena nggak bisa tergabung bersama teman-teman bagaimana sih rasanya terdaftar dalam SNPTN. Oke, nah yang kedua kan ada jalur SBMPTN. Nah, di situ itu mungkin sebagai pelajaran juga untuk adik-adik semua mungkin yang akan melanjutkan kuliah nanti. Jika misalkan kita gagal yang di pertama, jangan berhenti stuck di situ saja untuk mencoba ke selanjutnya. Karena pada saat SBM dulu itu kelalaian saya sendiri, mungkin saya belajar hanya hamin berapa minggu untuk mempersiapkan SBM. Padahal SBM itu kan merupakan nggak semua orang yang bisa lulus. Nah, jadi untuk SBMPTN itu saya juga belum berkesempatan lolos dan di situ sudah kayak pupus sudah harapan untuk berkuliah kayak waduh bisa nggak nih ya aku kuliah gitu kan. Nah jadi ya setelah berkompromi sama orang tua gimana baiknya apakah melanjutkan kuliah ataukah untuk tahun depan saja dan di situ saya bersama keluarga semua mengambil keputusan oke, nggak apa-apa coba aja lanjut di tes selanjutnya yaitu tes mandiri atau SNMPTN. Nah pada saat itu ya alhamdulillah bisa lulus tetapi ya, seperti yang kita tahu semua bahwa untuk jalur itu kan biayanya nggak sedikit ya. Mungkin itu sesuatu yang untuk uang kuliah itu sedikit, ya besar lah kalau menurut kita. Nah, dari situlah bermula kayak, oke, aku selama kuliah aku harus berusaha untuk mendapatkan beasiswa apapun akan aku daftar untuk membantu orang tuaku untuk membayar kuliah. Karena mungkin dari situlah saya termotivasi untuk sangat-sangat sekali menginginkan beasiswa supaya bisa membantu saya dalam berkuliah. Oke, itu untuk pengalaman untuk masuk kuliah. Nah, setelah itu dan alhamdulillah saya lolos di pilihan pertama waktu itu memang memilih pendidikan matematika. Nah, di situ kayak pertama itu kayak insecure juga di dalam diri karena secara personality gitu kan, secara itu aku nggak begitu mampu untuk prodi pendidikan matematika ini secara dalam belajar gitulah ya. Dalam belajar mungkin setelah melihat teman-teman semua yang di kelas semua kok mereka ginian gitu kan, kok mereka pinter. Tapi dari situ kita bersyukur juga bisa tergabung di dalam circle orang-orang yang bisa memotivasi kita untuk lebih belajar lagi. Nah, untuk pengalaman pertama itu mungkin karena saya dari SMA dulu hobinya itu ya organisasi. Jadi kalau misalkan kita kuliah pulang itu kayak nggak ada rasa dalam diri kita itu kayak nggak ada waduh masa kuliah pulang aja, masa nggak menikmati masa muda kita selama berkuliah, masa muda kita nggak ngelakuin kegiatan apa-apa gitu kan. Jangan jadi orang yang mageran gitu. Karena nantinya betul banget ya. Karena kalau misalkan kita jadi aktif itu banyak bermanfaat yang akan kita ambil. Walaupun mungkin orang bilang, untuk apalah ini itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita harus aktif dan juga kita harus menyesuaikan dengan prioritas kita kuliah gitu kan. Nah, jadi pada saat itu dulu tergabunglah di dalam Imatika. Nah, di dalam Imatika, dari berawal Imatika inilah saya rasa saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Karena apa? Karena di dalam Imatika banyak sekali pelajaran-pelajaran saya dapat, baik itu dari yang pertama sekali waktu saya jadi mahasiswa baru, itu kan yang pastinya mendapatkan pengalaman dari kakak-kakak tingkat, abang-abang tingkat. Nah, dari situ kita jangan malu untuk mengeksplor diri kita mau gimana gitu kan. Kita harus mencoba. Dari situ, dari pertama saya masuk kuliah juga saya mencoba untuk tergabung di dalam berbagai kepanitiaan gitu kan. Mau ikut panitia nih, ayolah coba dulu, mana tahu kan cocok, mana tahu kan di sini kita bisa mengembangkan diri kita. Nah, jadi mungkin untuk sebagai sekaligus pesan-pesan juga untuk adik-adik semua yang mungkin mahasiswa baru,
ayolah coba kita mengeksplor diri kita, tergabung dalam kepanitiaan kecil aja dulu nggak apa-apa gitu kan. Karena dari situ kita belajar bahwa kita belajar tanggung jawab untuk diri kita, tanggung jawab untuk tim kita. Kita belajar bagaimana cara kita bekerja sama gitu kan. Nah, dari situ mengikuti dari berbagai kegiatan kecil sampailah tiba di waktu komit untuk pertama kali. Komit untuk pertama kali itu kan di Asiniroha ya dulu. Nah, itu tuh kayak sangat besar. Nah, dari situ kayak banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di situ. Di situ saya tergabung pertama kali ikut komit itu di divisi acara bagian seminar. Nah, dari situ belajar juga bekerja sama dengan tim, dengan teman-teman semua, dengan kakak-kakak semua. Tentunya kan di dalam organisasi, di dalam setiap kegiatan itu kan kayak ada apa ya? Ada kendala, ya kan? Ada kendala yang kita hadapi. Nah, dari situ kita juga bisa belajar gitu. Dari kendala tersebut kita dari pengalaman tersebut kita bisa mengambil pengalaman gitu. Nah, tiba dari situ dan mungkin dulu berawal dari saya sebagai anggota, terus ketua divisi. Nah, akhirnya untuk komit tahun depannya di situ saya juga diamanahkan menjadi bendahara umumnya. Bendahara satu. Maaf, sorry. Itu bendahara satu. Nah, di situ kayak lebih menantang diri lagi gitu, menantang diri lagi karena secara kan kita sama-sama tahu ya kalau komet itu kan merupakan acara yang sangat besar dan pada dulu pada tahun pas saya menjadi bendahara itu acaranya itu offline, berarti kan banyak orang berdatangan gitu. Nah, jadi kayak memegang tanggung jawab yang lumayan besar juga di situ. Intinya setiap proses yang saya jalani, setiap kegiatan yang saya jalani, itu saya akan jadikan sebuah pelajaran. Nah, jadi untuk adik-adik semua, jangan takutlah untuk kita belajar, ikut organisasi, ikut kegiatan, karena itu semuanya bakalan ada manfaat atau ada bakalan impact ke kita gitu kan. Dan juga itu untuk berguna jika adik-adik semua ingin mendaftar beasiswa, yang dilihat itu juga selain dari IPK, juga terlihat dari pengalaman organisasi kita, apa saja yang kita lakukan selama kita kuliah gitu. Jadi mungkin untuk pengalaman mahasiswa baru saya sebagai mahasiswa baru tahun 2018 dulu, mungkin saya banyak ikut kegiatan kepanitiaan di dalam Imatika. Jadi awal mulanya saya ikut organisasi itu ya di Imatika. Imatika sebagai rumah saya, berawal dari Imatika lah saya bisa menjadi diri saya sendiri sampai sekarang ini. Wah, keren banget nih Kak. Kita belum masuk ke pembahasan tentang beasiswa aja, pembahasannya udah banyak banget yang memotivasi. Pastinya teman-teman di rumah bisa semakin semangat ya untuk mendengarin podcast kali ini. Nah, Ana yakin juga pastinya teman-teman yang lain juga masing-masing punya pengalaman, punya ceritanya yang berkesan tentang gimana rasanya jadi mahasiswa baru sampai akhirnya ngejalanin proses jadi mahasiswa di bangku perkuliahan ini. Nah, mungkin kita lanjut nih Kak ke pembahasan mengenai beasiswa. Menurut Kak Ang sendiri, menurut Kakak beasiswa itu apa sih Kak? Oke. Baik, untuk beasiswa, pasti kebanyakan orang mikir beasiswa itu yang pertama pasti dari benefit uangnya, ya kan? Nah, ya, tapi pertama kali saya mendaftar beasiswa ya karena saya ingin mendapatkan bantuan biaya untuk melanjutkan perkuliahan ini gitu kan, untuk membantu saya membayar UKT, untuk membantu ya segala kebutuhan kuliah, administrasi, buku dan segala macam. Tetapi setelah saya tergabung di dua beasiswa itu, yaitu beasiswa Bank Indonesia yang dimana ada komunitasnya itu komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia, dan yang kedua yaitu KSE. Nah, yang selama saya tergabung di dalam dua beasiswa ini, tidak hanya benefit uang saja yang saya dapatkan gitu kan. Banyak sekali ilmu, pengalaman, pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan untuk kehidupan saya maupun untuk di akademik saya gitu. Jadi beasiswa itu bukan hanya sekedar kita dapat uang gitu, udah kita terima, tetapi kita harus menjalankan kewajiban atau kita sudah mendapatkan hak nih, tapi kita harus juga menjalankan kewajiban kita. Kita harus memberikan juga apa yang ada di diri kita kepada penyelenggara beasiswa tersebut. Jadi, beasiswa itu adalah suatu wadah di mana kita juga mendapatkan benefit dan juga kita mendapatkan ilmu selain dari uang tersebut. Gitu. Oke, jadi mungkin di sini kita bisa mempertegas Kak
teman-teman yang mungkin masih punya pemahaman yang sedikit keliru, yang masih punya pandangan kalau seandainya beasiswa itu cuma sebatas bantuan finansial ataupun materi. Jadi di sini kita tegasin sama-sama ya Kak. Jadi kalau beasiswa itu merupakan salah satu program yang memberikan bantuan finansial ataupun berupa materi, tetapi di sisi lain juga ada banyak kegiatan yang bisa kita ikuti, ada banyak kontribusi yang bisa kita berikan supaya supaya nantinya di dalam dunia perkuliahan ini juga kita punya banyak pengalaman gitu ya Kak. Iya. Nah, kalau untuk beasiswa yang ada di Universitas Jambi sendiri, ada apa aja sih, Kak? Mungkin untuk beasiswa yang ada di Unja, mungkin sangat banyak ya, tetapi untuk yang saya ketahui itu ada yang pertama itu mungkin beasiswa bidik misi. Kan semuanya mungkin sudah tahu lah ya, beasiswa bidik misi, terus ada beasiswa BI, ada beasiswa KSE, beasiswa Jarum, terus ada beasiswa PPA, dan kalau nggak salah itu ada beasiswa dari Bank BCA atau Bank BRI. Nah, itu mungkin yang saya ketahui. Jadi untuk mungkin adik-adik semua yang masih semester awal itu bisa mempersiapkan untuk beasiswa-beasiswa tersebut. Mungkin untuk yang BI, KSE ataupun Jarum. Nah, jadi yang lebih atau sedikit terkenal di Unja itu, ini kalau menurut Pak saya saja, itu mungkin tadi yang Genbi, BI, terus KSE, terus Jarum, sama PPA. Itu yang lebih familiar mungkin. Terus kalau dari beberapa informasi yang pernah Anda dapat nih Kak, misalnya ada pengumuman penerima beasiswa. Nah itu tuh ada jumlah-jumlah kuota dari penerimanya. Nah secara umum biasanya berapa sih Kak jumlah penerima beasiswanya itu Kak? Oke, mungkin kalau di antara beasiswa tadi kan yang disebutkan kan lumayan banyak. Mungkin Kakak fokus di beasiswa yang Kakak terima aja mungkin ya. Untuk di Genbi itu yang beasiswa BI. Nah, beasiswa BI itu biasanya dari tahun-tahun sebelumnya juga 50 orang untuk Universitas Jambi. Jadi mungkin untuk masuk ke tahap, kan beasiswa itu kan ada beberapa tahap ya. Dari misalkan administrasi, wawancara, barulah kita keterima menjadi di beasiswa tersebut. Nah, jadi untuk yang Genbi itu, untuk kita melalui ke tahap wawancara itu mungkin diterima ada 100 orang. Jadi kalau untuk penerima aslinya itu, penerima memang sudah pure menerima beasiswa tersebut adalah 50 orang. Itu untuk yang di Genbi, beasiswa BI. Nah, kalau untuk beasiswa KSE itu pada tahun-tahun sebelumnya itu nggak terlalu banyak, tetapi pada tahun sekarang ini, nah alhamdulillah KSE Unja itu ada lumayan banyak penambahan. Jadi sebenarnya KSE ini nggak bisa dipastikan ya dipatokkan berapa gitu penerimanya. Jadi itu tergantung dari pihak yayasan berapa ingin mengasih beasiswa untuk ke Unja, tergantung donatur juga. Nah jadi kalau untuk tahun ini untuk beasiswa KSE itu ada 25 orang untuk tahun ini. Mudah-mudahan untuk tahun kedepannya akan bertambah lagi, lebih banyak lagi. Oke, amin. Semoga ya Kak makin banyak beasiswa yang bisa bekerja sama gitu dengan Universitas Jambi. Nah, kalau seandainya sebelum akhirnya Kakak jadi penerima, pastinya Kakak ngelewatin tahap pendaftaran gitu. Nah, untuk dapat informasi mengenai pendaftaran beasiswa itu biasanya Kakak dapat dari mana aja sih Kak? Oke, untuk pendaftaran mungkin, nah itu tadi balik lagi mungkin ya. Karena saya ikut organisasi terutama di Imatika, jadi untuk yang BI dulu saya dapatnya dari kakak-kakak tingkat, yaitu kalau nggak salah itu dari Kak Nadia, ketua Imatika tahun sebelumnya. Nah, jadi pas sewaktu kompet itu juga kakak itu nawarin, ini ada beasiswa BI lo pembukaan, kalau mau daftar ya silakan daftar gitu. Ajak teman-teman yang lain. Yaudah, pada saat itu tahu ada beasiswa tersebut dan juga melihat ada juga biasanya juga ada di pengumuman di Baksi FKIP. Itu kayak ada ditempel dulu kayak beasiswa BI sedang menerima untuk mendaftar gitu kan. Nah, jadi dulu pas pertama kali saya tahu untuk beasiswa BI ini dari Kanadia. Nah, jadi dari situ saya dan teman-teman sekarang, teman-teman ya se-circle saya itu mendaftar semua ke beasiswa BI. Nah, dan alhamdulillah pada saat itu di antara kami sekitar berlima atau berenam yang berlima mendaftar. Nah, baru dua yang lulus. Dua yang lulus itu ialah saya dan teman saya tadi untuk lolos ke wawancara. Tetapi untuk yang ke
langsung untuk penerimanya itu ya saya sendiri. Dan di matematika pada angkatan 2018 itu hanya saya sendiri bersama ada sekitar berapa 4 orang atau 3 atau berapa saya lupa. Yang penerima yang lain itu adalah kakak-kakak senior, kakak-kakak angkatan 2017 dan 2018-nya saya sendiri. Nah, untuk beasiswa KSE ini, KSE saya dapat pengumuman dari IG. Karena itu kan sebenarnya kalau tahun-tahun sebelumnya BI itu kan kayak penerimanya itu terus-menerus, bukan terus-menerus, kayak bisa perpanjangan. Tapi kalau untuk tahun ini beasiswa BI itu hanya untuk 1 kali saja sudah. Yang sebelumnya dapat tahun ini nggak bisa daftar lagi gitu kan. Jadi dari situ saya tahu bahwa waduh nggak bisa lagi nih di BI. Barulah saya scroll IG kan. Jadi setidaknya kita bermanfaat lah kalau kita main IG atau main TikTok segala macam. Nah nanti di situ kita bisa apa ya? Bisa lihat ada pengumuman apa saja beasiswanya. Jadi di situ adalah perpanjangan beasiswa KSE. Jadi nah untuk yang KSE itu saya dapatnya dari IG. Jadi kan kita kalau main IG, kalau main TikTok itu bukan hanya kita scroll yang nggak jelas saja, tapi di situ kita juga bisa mendapatkan informasi. Jadi pada saat itu dapatlah informasi dari IG bahwa ada perpanjangan beasiswa KSE. Dan itu saya kontaklah Bang Arif, gubernur sekarang. Nah itu kebetulan abang itu juga merupakan penerima beasiswa KSE pada tahun sebelumnya. Jadi saya kontak abang itu, Bang apakah ini benar untuk perpanjangan beasiswa KSE ada sampai tanggal ini gitu kan? Oh iya ini benar, ini ada pamfletnya. Coba aja urus kata abang itu udah. Dan di situ ya mungkin hamin 1 minggu penutupan, saya baru ngurus semua bahan itu dari awal sampai akhir. Itu kayak kejar-kejaran dari rumah ke kampus, terus dari itu pas KM juga kalau nggak salah dari SD tempat saya KM ke kampus lagi minta tanda tangan dan segala macam untuk mengurus berkas beasiswa tersebut. Dan alhamdulillahnya itu kayak udah pasrah juga sih, kayak coba aja lah dulu ikut beasiswa KSI, mana tahu kan lolos. Kalau lolos ya alhamdulillah. Karena dengar-dengar dari senior juga kalau bahwa beasiswa KSI ini lumayan susah juga, tapi ya nggak apa-apa lah coba dulu. Ini kan toh syaratnya sudah ada juga yang terpenuhi dari syarat beasiswa BI. Jadi ya dari situ dapat informasi bahwa intinya kalau menurut saya untuk mendapatkan informasi beasiswa tersebut kita banyak-banyakin kenalan kakak tingkat atau teman-teman yang lain dan juga cari juga di media sosial. Biasanya kalau di media sosial itu akun-akun yang menyediakan beasiswa itu ada. Nah, jadi untuk yang pada tahun lalu, saya mendapat informasi itu dari senior dan juga dari media sosial. Oke, jadi di masa sekarang ini rasanya juga udah nggak terlalu sulit lagi ya Kak untuk dapat informasi-informasi, apalagi sosial media sekarang juga udah berkembang pesat banget. Mungkin pesan untuk teman-teman nih, jangan cuma sosial medianya jangan cuma digunain untuk hal-hal nggak penting, tapi bisa juga digunain untuk salah satunya mencari informasi mengenai beasiswa. Ya, benar. Terus kalau seandainya di pendaftaran beasiswa gini Kak, ada nggak sih Kak bulan-bulan tertentu yang biasanya yayasan tuh berbarengan gitu buka pendaftaran beasiswa? Mungkin kalau bulan-bulan tertentunya itu biasanya di semester genap biasanya ya. Biasanya ya karena saya daftar beasiswa itu dulu di semester 4 sama di semester 6. Jadi sekitaran bulannya itu biasanya kalau BI untuk beasiswa BI bulan Maret, rentang Maret sampai April kalau nggak salah. Oke, jadi biasanya kalau beasiswa itu bulan-bulannya itu antara rentang bulan Maret sampai bulan Juni, dan biasanya juga seluruh beasiswa itu pembukaan pendaftarannya itu dekat-dekatan. Jadi kalau misalkan kita menyanggupi untuk mendaftar semuanya, ya coba, apa salahnya kita mencoba semuanya, mana tahu di antara semua beasiswa tersebut kita ada yang lolos. Nah kalau dulu BI itu bulan Maret, mungkin kalau yang KSE sekitaran bulan April itu kalau nggak salah. Oke, jadi lebih dominan di semester genap gitu ya Kak? Iya, biasanya banyak di semester genap. Nah, mungkin bagi teman-teman nih bisa banget dicatat atau diingat gitu untuk mempersiapkan diri supaya nantinya di semester genap mendatang tuh udah punya persiapan untuk bisa ngelakuin pendaftaran beasiswa. Nah, untuk pendaftarannya itu sendiri Kak, secara umum boleh nih Kak dikasih ataupun dibagiin apa aja sih Kak biasanya persyaratan yang diminta sama yayasan untuk bisa daftar dalam
pendaftaran beasiswa? Oke, mungkin untuk syarat-syarat administrasinya itu yang paling umum biasanya itu kan dari nilai ya, nilai IP atau IPK. Nah, itu ialah transkrip sama KHS kalau nggak salah. Nah, itu. Habis itu sertifikat-sertifikat maupun sertifikat organisasi ataupun sertifikat prestasi dan juga sertifikat kita PKK Unip sama PKK FKIP dulu. Nah, jadi untuk syarat-syaratnya itu untuk administrasi itu biasanya memang dilihat dari transkrip dan juga sertifikat-sertifikat. Sama ada kalau biasanya apa ya? Pendukung kayak syarat-syarat pendukung gitu nah. Atau misalkan itu ada surat keterangan penghasilan, terus ada surat keterangan pajak atau segala macam. Nah, itu juga ada. Tapi kalau untuk di BI itu biasanya ada tambahan yaitu motivation letter. Nah, jadi motivation letter itu merupakan syarat yang wajib juga yang harus dipenuhi dalam beasiswa BI. Kalau untuk KSE sih ya syaratnya syarat-syarat yang disebutkan umum tadi. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti boleh dicek di IG-nya Genbi Jambi ataupun dicek di IG-nya KSE Unja. Di situ juga ada biasanya pengumuman kapan beasiswa dibuka, apa-apa saja syaratnya sudah dicantumkan di IG tersebut gitu. Nah, oke, tadi kan salah satu yang dibahas itu ada IPK, terus transkrip sama KHS nih Kak. Nah, mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru yang sekarang baru bergabung nih, masih sedikit asing nih Kak sama istilah-istilah itu. Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan apa sih sebenarnya IPK, terus juga kan ada istilahnya IP gitu nah Kak. Nah, itu apa sih Kak? Oke, kalau mungkin untuk IPK itu kan adalah indeks prestasi kumulatif. Nah, berarti itu kalau menurut saya itu mungkin gabungan dari beberapa IPK. Misalkan sekarang kita berada di semester 5, berarti kan kita sudah menerima IP kan ada 4 gitu. Nah, jadi gabungan dari IP kita itu atau gabungan dari seluruh nilai mata kuliah kita itu adalah IPK. Jadi untuk dari semester 1 sampai semester 4, nah itulah IPK kita. Misalkan 3,5 atau 3,6 atau 3, sekian gitu kan. Nah untuk IP itu kan adalah indeks prestasi. Nah indeks prestasi itu adalah nilai dari mata kuliah yang kita kontrak dalam satu semester. Misalkan kita semester 3 atau semester 5 sekarang. Nah jadi seluruh mata kuliah yang di semester 3 atau di semester 5 itu nanti kan ada nilainya tuh, berapa nilainya. Nah itu adalah IP. Jadi IP itu adalah total dari mata kuliah yang kita kontrak pada semester tersebut. Sedangkan kalau IPK adalah total dari semua mata kuliah yang kita kontrak dari semester 1 sampai semester yang kita tempuh sekarang. Mungkin gitu secara umumnya. Oke, jadi antara IP sama IPK itu beda ya Kak. Jadi teman-teman mahasiswa baru jangan sampai salah lagi nih ngebedain antara IP sama IPK. Nah, masih ngebahas mengenai IPK nih Kak. Menurut Kakak sendiri, seberapa besar sih pengaruh ataupun seberapa besar sih pengaruh IPK dalam proses seleksi penerimaan beasiswa? Maksudnya kayak misalnya contohnya nih Kak, ada mahasiswa yang IPK-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa lain. Nah, itu tuh apakah jadinya dia punya potensi yang jauh lebih besar untuk bisa lolos atau gimana tuh Kak? Kalau untuk itu, ini kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, mungkin nggak tahu kalau di luar. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi, IP itu dikatakan untuk menentukan semuanya itu tidak. Karena apa? Karena pas saya mendaftar beasiswa tersebut, IP saya itu boleh dikatakan IP yang pas-pasan, IPK yang mungkin ini sekedar informasi juga yang dilihat itu adalah IPK untuk mendaftar beasiswa. Biasanya IPK-nya itu minimal 3,25, itu biasanya minimal untuk mendaftar beasiswa. Nah, jadi menurut saya IP itu penting tetapi tidak terlalu penting gitu. Karena setelah kan melewati beberapa seleksi ya untuk kita menjadi seorang penerima. Itu kan ada seleksi administrasi. Nah, mungkin ini menurut saya saja ya, dari seleksi administrasi itu yang dilihat itu mungkin ya IP. Jika IP kita sudah melewati ambang batas yang mereka inginkan, ya sudah. Itu bukan begitu poin yang gimana ya? Mau dibilang penting, bukan poin utama gitu ya. Iya, bukan poin utama. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah melewati ambang batas tersebut, penyeleksi itu atau orang yang menyeleksi itu mungkin melihat yang lain lagi gitu.
kan ada banyak tuh syarat-syaratnya. Jadi sudah kita melewati ambang batas IPK yang mereka inginkan, ya sudah, mereka lihat lagi apa track record kita selama kita kuliah, kita ngapain aja, apa saja prestasi kita. Jadi menurut saya jangan minder untuk teman-teman yang IPK-nya yang hanya pas-pasan. Intinya kalau kita sudah melewati ambang batas yang mereka inginkan, ya sudah, kita daftar, kita layak untuk mencoba, kita layak untuk mendaftarkan diri kita, walaupun mungkin IP kita nggak setinggi teman-teman yang lain gitu kan. Jadi ya silahkan mendaftar jika IPK kita sudah di ambang batas yang mereka inginkan. Nah, kalau seandainya persyaratan yang diminta sama panitia penyelenggara penerima beasiswa ini udah dipenuhi nih Kak, udah kita siapin. Nah, tahap selanjutnya itu apa lagi sih Kak? Oke, mungkin setelah tahap administrasi yang tadi ya, ada selanjutnya itu kalau untuk beasiswa yang saya daftar itu yaitu beasiswa BI sama beasiswa KSE. Nah, itu ada ya wawancara atau interview. Nah, disitulah kayak poin penting kita untuk kita mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi dari interview tersebut kayak orang yang yayasan atau penyelenggara beasiswa tersebut melihat kita apakah kita layak atau enggak sih yang mereka terima, apakah kayak ibaratkan kita itu bukan menjual maksud yang negatif atau gimana ya, menjual diri kita itu apakah kita bisa memberikan kontribusi untuk mereka atau memberikan impact untuk mereka atau tidak gitu. Jadi ini mungkin ada sedikit tips juga, mungkin boleh sekalian disampaikan ya di sini. Tips untuk wawancara. Jadi ini kalau menurut pengalaman saya pribadi, pada saat kita wawancara itu kayak jangan nampakkan kalau bahwa kita itu grogi gitu. Badan kita tetap tegap, terus kita berbicara harus menatap kan kalau dulu mungkin kalau offline nggak tahu ya gimana. Kalau kemarin kan itu kan online. Jadi kan bertemu ini secara virtual gitu. Jadi kalau secara virtual kan kayak nggak banyak nampak anggota tubuh kita yang mana yang grogi gitu kan. Usahakan kita tetap duduk siap, duduk kayak ya tegap lah. Kita menghargai orang yang ingin mewawancarai kita. Terus muka kita jangan nampakkan muka kita muka grogi. Usahakan kita kayak kalau mereka tanya kita jawabnya itu kita sambil tersenyum, misalkan kayak gini kan, oke baik Pak terima kasih menurut saya gitu. Jadi muka kita tuh menunjukkan bahwa kita senang di interview si bapak ini atau si ibu ini gitu. Dan juga kalau bisa pandangan kita itu jangan kemana-mana, fokus saja ke depan mereka, karena menurut saya mereka itu akan fokus dengan gerak-gerik kita. Mungkin untuk ke pembahasan isi yang kita sampaikan itu mungkin itu bisa juga masuk poin, tetapi mereka juga melihat postur kita itu, apakah kita grogi atau tidak gitu kan. Jadi kalau pengalaman saya dari 2 beasiswa tersebut, saya usahakan bahwa badan saya tetap tegap dan juga saya hanya memandang si interviewer, terus juga untuk kita ngomong itu usahakan kita tegas gitu. Jangan nampak bahwa kita terlalu banyak jangan kebanyakan Jadi kita sampaikan aja apa yang ada di otak kita, apa yang intinya itu jujur, apa yang kita alami itulah yang kita sampaikan gitu. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Dan juga untuk interview itu kunci pertamanya kalau menurut saya selama saya di interview adalah apa yang kita sampaikan pertama, karena setiap orang interview itu biasanya menanyakan coba perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Nah kita perkenalkan diri, jangan kita perkenalkan diri seperti kayak anak sekolah, perkenalkan nama saya ini, jangan kayak kita menunjukkan, mungkin dicontohkan dikit. Baik Pak, terima kasih. Nah, saya Anggraini Puspita Ningrum. Saya berusia 20 tahun. Saya adalah mahasiswa di Pendidikan Matematika dan saya sekarang berada di semester 7. Kegiatan sehari saya, kegiatan selama saya berkuliah, saya ini. Jadi sampaikan apa sih yang kita lakukan selama kita kuliah gitu. Jangan sampaikan biodata. Kalau kita menyampaikan perkenalkan diri kayak kita sekolah biasa, ya itu udah ada di dalam biodata kita gitu kan, di dalam administrasi kita. Untuk apa lagi kita menyampaikannya? Orang itu hanya butuh apa sih yang kamu lakukan selama kamu kuliah gitu. Jadi dari situ orang itu akan mengembangkan beberapa pertanyaan terkait yang udah kita sampaikan. Kalau misalnya kita nyampaikan ya kita berbelit-belit kemana-mana, otomatis si interviewer tersebut banyak menanyakan kita yang mungkin jauh beda dari dari topik yang mau mereka terima gitu. Dan juga pengalaman dari BI, usahakan juga nada kita berbicara itu nada kita membuat orang itu tertarik, membuat orang itu penasaran apa sih selanjutnya yang dia akan sampaikan gitu.
Jadi usahakan diri kita tetap tenang, diri kita menyampaikannya itu nggak terlalu terbata-bata, kita siap, kita senyum, dan sampaikan apa adanya. Gitu. Jadi untuk setelah itu, administrasi yang namanya itu pasti interview. Nah, di interview inilah menurut saya itu kunci bahwa kita layak atau tidak diterima di beasiswa tersebut. Karena di bagian interview ini banyak orang yang gugur, banyak orang yang nggak diterima, entah gaya bicaranya atau entah dia nggak sesuai dengan topik apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi usahakan apa yang mereka tanya jangan keluar dari topik tersebut gitu. Jangan kita kemana-mana. Intinya fokus dulu, terus sampaikan dengan tenang. Usahakan kita tetap senyum, usahakan badan kita tetap tegap, jangan kita memandang kemana-mana. Ngomong-ngomong tentang gugur di tahap wawancara nih Kak, dari kakak sendiri ada nggak sih Kak pengalaman mungkin daftar satu beasiswa tapi belum dinyatakan lolos atau gugur gitu? Banyak sekali sudah, karena kan di awal tadi mungkin sudah saya bilang juga bahwa saya kuliah ini saya ingin mendapatkan beasiswa apapun itu akan saya daftar, selagi saya bisa dan saya layak saya akan daftar gitu kan. Jadi dari saya masuk kuliah dari mungkin semester 2 ya baru bisa mendaftar. Nah untuk beasiswa KIC ini pun dari semester 2 juga saya sudah mendaftar, tetapi pada semester 2 itu belum banyak persiapan, belum banyak pengalaman-pengalaman yang saya ambil, yang saya lakukan baik itu di bidang organisasi atau prestasi. Mungkin selama saya berkuliah ini saya hanya mengandalkan organisasi karena saya bukan orang yang berprestasi mengikuti banyak lomba, tetapi mungkin saya mengikuti banyak kegiatan di dalam organisasi. Itu mungkin bekal dalam diri saya. Dan juga pengalaman yang gagal tadi, kayak saya mendaftar juga di pertama itu kan ada yang bidik misi ya. Bidik misi udah berapa kali, mungkin entah 3 atau 2 kali saya mendaftar, tapi itu nggak lolos. Sudah berarti mungkin bukan rezeki saya di sini, mungkin Allah atau Tuhan itu melihat saya lebih mampu. Mungkin ada teman-teman yang lain banyak yang belum mampu, layak untuk mendapatnya beasiswa ini. Dan juga saya ada mendaftar beasiswa lain, beasiswa mungkin di luar, saya lupa apa namanya beasiswa tersebut. Beasiswa tersebut nggak berkontribusi, nggak bekerja sama dengan Unja, tetapi di situ saya berusaha daftar, mana tahu kan rezeki kan. Dan intinya itu jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti di kegagalan tersebut, kita harus mencoba. Jadi di situ udah gagal. Dan untuk dari situ sih lumayan lama jedanya saya untuk mendaftar lagi beasiswa BI. Dari situ saya juga belajar kira-kira apa sih kegagalan yang saya lakukan pada saat mendaftar beasiswa yang lalu, makanya saya nggak diterima. Jadi saya lihat dulu, oh ternyata mungkin di bagian administrasi saya kurang track record pengalaman apa saja yang akan saya lakukan. Mungkin orang tidak tertarik dengan pengalaman saya tersebut. Jadi pada saat daftar BI, saya sertakan semua pengalaman saya juga masukkan pengalaman saya selama di SMA. Mungkin kalau untuk teman-teman semua atau untuk adik-adik semua, boleh saja masukkan pengalaman selama kalian di SMA. Karena itu kan menurut saya mungkin nggak terlalu jauh ya dari kita semester-semester awal, itu kan masih termasuk ya lumayan lah gitu kan. Saya masukkan pengalaman atau prestasi saya selama saya di SMA juga saya masukkan, dan juga selama di organisasi kebanyakan yang saya masukkan di Imatika. Jadi itu misalkan kalau Imatika mungkin orang hanya memikir bahwa Imatika ini kan hanya sebatas di fakultas mungkin kan. Jadi tapi kan kegiatan kita kan ada di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi. Jadi pada saat kita mendaftar tersebut, kita bilang tingkatnya itu mungkin orang-orang pusat atau orang-orang luar itu nggak tahu bahwa ini hanya tingkat fakultas, tapi kita buatlah itu lebih bernilai, lebih berharga kegiatan tersebut. Seperti contohnya pada saat Komet yang lalu, pada saat Komet tahun 2020 atau ya 2020, kan saya menjadi kebetulan pada saat itu untuk mendapatkan beasiswa BI, saya nggak ada prestasi. Jadi karena saya mengikuti tari dan saya bilanglah bakat saya di situ tari. Saya bilang saya nari di acara tingkat nasional. Walaupun itu cuma seminarnya tingkat nasional, tetapi kan kita harus membuat diri kita menjadi bernilai gitu kan. Jadi ya intinya kalau misalkan walaupun kita ikut di kegiatan kecil, mungkin orang-orang di dalam ini memandang itu kegiatan kecil, tapi buatlah itu suatu kegiatan yang berskala besar. Kita kan nggak bohong, itu kan memang seminarnya tingkat nasional, tetapi saya bilang di situ saya menari di tingkat acara tingkat nasional, yaitu seminar. Ya, jadi mungkin pengalaman dari kegagalan pengalaman saya setelah menerima beasiswa itulah saya menjadikan
kegagalan itu sebagai pengalaman yang berharga untuk saya. Gitu. Oke, jadi dari tadi juga kakak selalu negasin untuk jangan pernah berhenti untuk mencoba ya kak. Ya, itu intinya. Oke. Nah, kalau kakak kan sekarang pernah dapat 2 beasiswa dari 2 yayasan yang berbeda itu di waktu yang berbeda. Menurut kakak atau mungkin berdasarkan informasi yang kakak dapat, bisa nggak sih kak seorang mahasiswa itu dapat 2 beasiswa dari 2 yayasan yang berbeda tapi di waktu yang bersamaan gitu kak? Kalau menurut saya itu sih, kalau untuk beasiswa yang ada di Unja kayaknya nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam salah satu syarat beasiswa tersebut, jika misalkan dia ada bacaannya itu syaratnya bukan penerima dari beasiswa lain. Jadi maksudnya kita hanya boleh, misalkan saya sudah diterima di BI, saya nggak boleh lagi diterima di beasiswa KSE. Jadi kalau misalkan saya menerima KSE, berarti BI ini harus diputus gitu. Pokoknya intinya nggak boleh double. Karena kita juga harus memberikan kesempatan kepada teman kita yang lain. Jangan semuanya kita raup gitu. Karena di dalam masing-masing beasiswa, syaratnya itu adalah tidak sedang menerima beasiswa lain. Oke. Jadi rasanya mungkin cukup jelas ya kak. Kalau seandainya mau daftar di suatu beasiswa, mungkin bisa ngelakuin pendaftaran di banyak beasiswa, tapi untuk penerimaannya itu sendiri harus difokuskan ke salah satu gitu ya kak. Iya. Nah, dari pengalaman kakak sejauh ini, ada nggak sih kak kesan ataupun cerita-cerita yang paling berkesan selama kakak tergabung sebagai penerima beasiswa? Mungkin kalau cerita-cerita itu mungkin banyak selama saya tergabung, banyak pengalaman yang saya dapatkan, tetapi ada juga kekurangannya karena selama saya menerima beasiswa BI kan itu kan tergolong online, jadi kegiatan-kegiatannya itu seperti nggak begitu terasa, namun ada kegiatan yang offline terasa. Ada satu kegiatan yang di Genbi yang itu menurut saya berkesan bagi saya, yaitu saya mengajar ke panti asuhan. Jadi datanglah, karena saya kan sebelum-sebelumnya itu nggak pernah gitu kan, jarang untuk langsung terjun ke kegiatan sosial. Dan pada saat tergabung di Genbi, menjalankan program kerja tersebut, datanglah kami Genbi Komsat Unja ke salah satu panti asuhan. Nah, di situ bertemulah dengan adik-adik yang berbagai macam, yang mungkin kita sekarang ini masih merasakan kasih sayang orang tua, sedangkan mereka di usia mereka yang sangat kecil, yang mungkin masih usia anak-anak, jadi mereka nggak seberuntung kita gitu, nggak beruntung kita mendapatkan kasih sayang tersebut. Mereka hanya dapat kasih sayang dari ya berkatakan atau pengasuh mungkin di dalam panti asuhan tersebut. Jadi pada saat kami ke situ, pada saat rombongan kami ke situ, mereka itu langsung kayak menyerbu, langsung menyambut hangat kami. Jadi perasaan dalam diri itu perasaan terharu bercampur senang. Wah, ternyata begini sekali ya disambut dan dihargai oleh. Padahal kami datang itu nggak begitu banyak bawaan atau gimana. Jadi kami datang terus kumpulin mereka, terus ngasih mereka edukasi, pelajaran, tetapi mereka antusias mereka itu sangat bagus, sangat menghargai kami yang di depan, yang memberikan materi kepada mereka, dan juga mereka sangat aktif untuk berkontribusi atau untuk mengikuti kelas atau kegiatan yang kami lakukan. Jadi di situ saya berpikir bahwa wah, betapa pentingnya menghargai seseorang ketika orang tersebut berbicara di depan. Karena mungkin sebelum-sebelumnya, kalau saya pribadi, kadang ada orang yang berbicara di depan, kayak kadang kita itu hanya ya memperhatikan sekedar, nggak ikut langsung berkontribusi, nggak ikut langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan apa yang mereka laksanakan. Jadi pada saat di situ saya belajar bahwa sangat penting untuk menghargai, sangat penting untuk mengapresiasi bahwa dan juga pada saat saya ke panti asuhan tersebut, kayak anak-anaknya itu memang sangat bersyukur, beruntung kami memberikan informasi kepada mereka, memberikan pelajaran kepada mereka, dan di situ juga ada rasa di dalam diri ini, wah ternyata begini ya rasanya, senang, terharu, dan juga bisa ikut membantu di kegiatan sosial gitu. Jadi mungkin itu pengalaman yang berharga saya di Genbi. Dan untuk di KSE, karena saya di KSE baru beberapa bulan ya, karena baru tergabung di KSE mungkin dari bulan September, mungkin baru sekitar 3 bulan. Jadi pengalaman yang begitu berharga mungkin belum terasa, tapi akan terasa ke beberapa tahun ke depan. Tapi ada suatu
menurut saya itu pengalaman juga berharga, bertemu dengan ada suatu malam kami bertemu dengan bapak yang dari Yayasan Pusat datang ke Jambi dan mereka memberikan begitu pelajaran hidup yang sangat berharga, yaitu grow mindset. Jadi kita itu harus berpikiran yang logis, yang logika gitu kan. Jangan kita hanya berpikiran yang terlalu menjorok itu. Jadi misal ada suatu pelajaran yang saya dapatkan, kita haruslah menjadi anak Indonesia, bukan anak Jambi. Maksudnya gimana? Maksudnya anak Indonesia kita harus berkontribusi untuk negara kita, banyak membantu orang di sekitar kita, bukan hanya kita di Jambi saja gitu kan, di regional, tetapi di nasional. Dan juga pelajaran hidup yang didapatkan bahwa jika misalkan kita tergabung di dalam suatu organisasi atau gimana-gimana gitu, kita harus mengeksplor bahwa misalkan untuk membuat diri kita itu menjadi diri yang bernilai gitu kan. Misalkan kita ada suatu wawancara atau interview, kita diamanahkan hanya sebagai mungkin sekretaris atau bendahara. Pada saat kita interview, jangan hanya bilang saya pernah menjadi sekretaris atau bendahara. Bilanglah bahwa fungsi dari sekretaris itu apa sih? Fungsi dari bendahara itu apa sih? Jadi itu lebih bernilai. Misalkan saya bisa mengatur keuangan, mengatur uang masuk atau uang keluar dalam hal kas, yang dimana dalam situ keuangan organisasi akan teraturnya. Jadi dari situ kan lebih berharga diri kita daripada hanya kita sekedar bahwa saya pernah menjadi bendahara. Lebih baik untuk saat menyampaikan interview untuk di dunia kerja ataupun di beasiswa, kita sampaikanlah fungsi atau peran kita di dalam tanggung jawab tersebut gitu. Seru banget nih Kak pengalamannya, pasti juga selamat gabung di sebagai penerima beasiswa, udah banyak banget pengalaman yang Kakak dapat. Mungkin terakhir nih Kak, Ana mau minta tips dan trik dari Kakak supaya bisa lolos dalam seleksi penerima beasiswa. Oke, mungkin ini tips and triknya berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya diterima di 2 beasiswa tersebut. Yang pertama itu adalah, intinya ini saya tekankan lagi, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Cobalah segala hal, beasiswa yang dibuka cobalah terlebih dahulu. Nah, untuk lolos atau tidaknya itu kemudian, jadi kan setidaknya kita sudah belajar dari pengalaman. Jika kita gagal di sini, apa sih yang kurangnya gitu kan. Untuk yang tips yang pertama itu adalah, kan setiap beasiswa kan ada tuh syarat-syaratnya. Pasti kan ada syarat ini. Usahakan lengkapi semua itu. Harus lengkapi, karena pada saat yang beberapa bulan yang lalu juga pada saat mengurus beasiswa, bahwa untuk yang Genbi itu kayak dari fakultas, kan kita nyerahkannya ke fakultas dulu. Ke fakultas itu kayak ada semacam checklist syarat-syaratnya. Jadi setelah kita memenuhi semua syarat tersebut, otomatis kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, jadi intinya yang pertama itu adalah lengkapi semua syarat-syarat yang ada di dalam yang diminta oleh penyelenggara. Terus yang kedua adalah untuk sekarang persiapkanlah dulu berbagai macam prestasi ataupun organisasi. Jangan minder, misalkan kalau kalian bukan orang yang berprestasi, bukan orang yang pintar, banyak ikut lomba, setidaknya carilah ke pilihan kedua, yaitu organisasi. Yang dimana di situ kalian bisa mengeksplor diri kalian bisa untuk mengembangkan lagi diri kalian, skill apa sih yang kalian punya gitu kan. Nah, yang ketiga adalah setelah misalkan kita layak ini, kita setelah kita lulus di bagian administrasi tadi, kita sudah melengkapkan semua, kita ada semua sertifikat, kan yang tahap selanjutnya itu kan ada wawancara. Nah, pada saat wawancara ini, usahakanlah kalian itu tetap tenang, tetap badan kalian itu tetap tegak, terus cara kalian ngomong itu usahakan cara yang menarik gitu. Jangan monoton, jangan kayak seperti kalian presentasi, jangan. Karena menurut saya itu seperti kita dengar aja, orang presentasi kan kadang membuat kita ngantuk kalau misalkan dia monoton. Jadi usahakan nada kita berbicara, muka kita juga ngajak mereka berbicara itu muka-muka yang saling berinteraksi gitu. Jangan hanya monoton. Dan juga yang keempat itu, dalam wawancara kalian harus jujur apa adanya. Jangan kalian buat-buat, karena nanti bakalan nampak di ekspresi kalian itu bahwa kalian itu mikir gitu. Dan juga, nah sebelum itu biasanya di dalam beasiswa ini ada pertanyaan yang paling sering itu adalah, apa sih kontribusi yang akan kalian berikan kepada kami? Nah, usahakan di situ kalian
menyiapkan terlebih dahulu. Kalian pelajari dulu beasiswa apa yang kalian daftar itu. Lihatlah, kalau menurut saya dulu lihatlah dari Instagram mereka. Apa sih kegiatan-kegiatannya? Bisa saja kita kembangkan dari kegiatan tersebut. Bisa juga kalau ada kita inovasi baru, kita sebutkan. Jangan takut kita sebutkan. Mungkin menurut kita itu biasa saja, mungkin menurut orang lain itu luar biasa. Jadi intinya yang pertama itu siapkan seluruh berkas-berkasnya, siapkan juga kalau bisa dari sekarang banyaklah ikut-ikut lomba atau ikut-ikut organisasi karena itu merupakan penunjang juga kita untuk mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, pada saat kita wawancara usahakanlah kita tenang, kita dapat menarik perhatian orang yang mewawancarai kita. Ini tuh. Oke, sangat motivasi banget ya teman-teman. Nah, semoga pembahasan hari ini tuh bisa ngejawab rasa penasaran dari teman-teman semua dan sebenarnya ini juga ngejawab rasa penasaran dari Ana sendiri juga, Kak. Nah, mungkin sebelum Ana tutup, boleh Ana minta closing statement dari Kakak nih, Kak. Oke. Mungkin closing statement dari saya lebih ke pesan untuk adik-adik semua atau teman-teman semuanya. Ini balik lagi selagi kita masih muda, teruslah mencoba hal-hal yang positif, yang dimana pastinya dari hal-hal atau kegiatan yang positif yang kita lakukan, itu akan memberikan impact, itu akan memberikan feedback kepada kita, bukan sekarang, mungkin nanti ke depannya. Dan juga jika kalian melakukan sesuatu, jika kalian lelah, istirahatlah. Jangan kalian tinggalkan dalam artian apa? Jika lelah, mungkin kalau kalian tinggalkan, kita tidak tahu lagi ke depannya itu akan seperti apa terjadi. Mungkin kita misalkan gagal di sini, di kesempatan lainnya kita akan ada. Karena percayalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan yang terbaik untuk kita, bukan memberikan apa yang kita mau gitu kan. Nah, dan juga jadi sebagai orang setiap melakukan kegiatan, setiap melakukan aktivitas apapun, belajarlah untuk selalu ikhlas. Kenapa? Dengan kita ikhlas otomatis dengan apapun itu, mungkin yang nggak sesuai harapan kita, setidaknya kita tidak terlalu begitu kecewa karena kita sudah ikhlas melakukannya, karena kita sudah berserah diri kepada Allah. Intinya kita selalu berusaha dan berdoa untuk hasilnya, dan segala macamnya kita serahkan ke Allah, berproseslah dulu, karena dalam hidup kita ini yang dilihat itu adalah proses kita, dan insya Allah jika proses kita berhasil, jika proses kita baik-baik saja, kita menikmati proses tersebut, insya Allah hasilnya juga akan baik. Terima kasih. Oke, luar biasa banget nih Kak. Terima kasih banyak Kak Anggraini atas waktu, ilmu, dan juga pengalamannya. Sebenarnya masih pengen banget Kak untuk ngobrol lebih lanjut dengan Kakak, tapi mungkin karena waktunya juga sudah melampaui gitu. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga pembahasan hari ini bisa memotivasi teman-teman semua nih. Dari tadi juga udah disampaikan dan kita tekankan bahwa jangan pernah takut untuk mencoba. Atau mungkin juga nantinya teman-teman di luar sana yang masih jadi calon mahasiswa nih atau masih duduk di bangku SMA, mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tapi mungkin ada beberapa kendala, jangan sampai nih mengubur cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan, karena seperti yang sudah kita bahas dari tadi, ada banyak sekali yayasan yang menyediakan beasiswa bagi mahasiswa. Untuk itu tetap semangat, terus mencoba, karena insya Allah segala niat baik akan dipertemukan dengan jalan terbaik juga ya Kak. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membersamai kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang nantinya menonton podcast ini. Saya Ana Barakatin Anissa undur diri. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya.